Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Iya, kakak harap adik-adik semua kabarnya luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita tetap ibadah di rumah ya. Walaupun tetap ibadah di rumah, tapi bukan berarti adik-adik gak bersemangat. Harus semangat semuanya. Nah, sebelum memulai ibadah, Kak Swanfil mau kasih tahu nih ke adik-adik. Adik-adik, nanti pada saat ibadah kita tidak ada persembahan, tetapi persembahannya adik-adik kumpulkan bersama dengan orang tua, supaya nanti orang tuanya yang menyetor ke gerejanya. Oke adik-adik? Nah, sudah siap untuk ibadah kita hari ini? Oke, kalau begitu Kak Swanfil ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di pujian yang pertama di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya, yang semangat. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Iya, adik-adik, kita tetap berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua sampai di hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan yang maha baik, kami akan memulai impa kami. Kiranya Engkau berkati impa kami walaupun kami ada di rumah. Berkati kami semua, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih tetap berdiri. Sekarang silakan ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kali ini diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Karena hanya satu ayat, kita bacanya bersama-sama ya. Di bawah judul, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Silakan duduk. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan Mazmur pujian, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan kembali sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, Kami Sebagai Anak-anak. Pakai gerakan ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya.
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan diberkati oleh firman yang akan kami dengar hari ini dan akan kami ceritakan hari ini, supaya firman itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya dan Kak Vero kasih kesempatan adik-adik untuk membaca Alkitabnya masing-masing ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan bercerita tentang bangsa Israel yang dalam pembuangan. Adik-adik tahu kenapa bangsa Israel harus mengalami masa pembuangan? Iya, karena bangsa Israel tidak taat akan firman Tuhan. Bangsa Israel menjadi tidak patuh akan firman Tuhan. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel. Dan hukuman itu adalah dalam masa pembuangan. Adik-adik tahu pembuangannya berapa lama? 70 tahun. Lama benar ya adik-adik ya. 70 tahun dalam masa pembuangan itu hal yang sangat tidak mengenakan. Ya, karena dalam situasi pembuangan, bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak bebas. Bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat tertekan karena bangsa Israel tidak berada dalam bangsanya sendiri, tetapi dalam bangsa lain. Tuhan saat itu menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi karena kasih Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk kembali lagi ke jalan Tuhan yang benar ya, adik-adik ya. Saat itu, adik-adik, perasaan yang dialami oleh bangsa Israel sangat tidak mengenakan. Tidak bebas, hidup dalam pengungsian, tidak menyenangkan, lalu menjadi bangsa yang tertindas tentunya, ya. Adik-adik tahu ciri-ciri menjadi orang yang tidak bebas atau ciri-ciri orang yang tidak merdeka. Ya, kita pernah mengalami juga bangsa Indonesia mengalami penjajahan, menjadi bangsa yang tidak merdeka. Tapi sekarang sudah merdeka. Lalu apa yang dilakukan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel ini? Diutusnyalah seorang nabi bernama Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini Kakak. Ya, lanjut ya. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi namanya Nabi Yehezkiel untuk menjadi penyampai pesan Allah kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan? Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuat yang disampaikan oleh Allah Bapa. Nabi Yehezkiel menyampaikan kabar sukacita bahwa bangsa Israel akan dibebaskan. Lalu apa yang harus dilakukan bangsa Israel? Ya harus kembali patuh kepada firman Tuhan, kembali taat akan firman Tuhan, ya adik-adik. Lalu keadaan yang tidak mengenakan itu menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak merdeka. Tidak merdeka itu tadi apa? Tidak bebas. Lalu takut. Lalu apa lagi? Dalam
dalam tekanan ya adik-adik ya? Iya. Lalu apa yang dialami adik-adik? Apakah sama dengan yang dialami oleh keadaan kita saat ini? Iya. Saat ini seluruh dunia juga dalam keadaan tidak bebas. Adik-adik sampai hari ini harus belajar dari rumah kan? Iya. Adik-adik saat ini tidak bisa kemana-mana kan? Tidak bisa main ke pantai, tidak bisa pergi jalan-jalan, tidak bisa sekolah. Adik-adik pasti sudah kangen sama teman-temannya. Adik-adik pasti sudah rindu untuk pergi ke sekolah, iya enggak? Ya, adik-adik pasti sudah kangen untuk bisa main-main lagi, ketemu dengan teman-temannya. Dan itu tidak merdeka namanya. Tapi Tuhan punya maksud untuk semua hal itu, supaya dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa Kak? Kok dunia harus dipulihkan? Ya, dunia harus dipulihkan supaya setiap orang berbalik lagi untuk taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dunia ini berbalik lagi akan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Saat ini menjadi masa yang sangat tidak enak. Adik-adik dilarang sama orang tuanya. Jangan main jauh-jauh. Adik-adik sekarang harus di rumah. Ya enggak? Dan tentunya itu hal yang menjadikan kita tidak nyaman. Betul kan? Iya. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan? Taat. Taat kepada siapa, Kak? Taat kepada Tuhan tentunya. Lalu kalau sudah taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah mencanangkan, sudah memerintahkan hal-hal untuk kebaikan kita bersama. Kenapa harus gitu, Kak? Iya, saat ini kita sedang berada dalam keadaan wabah virus corona. Adik-adik tahu semuanya kan? Ya, kita nggak boleh salaman, kita nggak boleh pegang-pegangan, kita nggak boleh deket-deketan. Harus social distancing, harus physical distancing. Maksudnya apa, Kak? Iya, saat ini kita tidak boleh dulu kumpul-kumpul. Kenapa, Kak? Iya, supaya memutus rantai COVID-19, virus yang jahat itu. Ya, tapi adik-adik tidak boleh takut. Kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang mengasihi. Sama seperti Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel tadi. Walaupun bangsa Israel dihukum, tetapi kasihnya tidak ditinggalkan. Tuhan Allah mengutus Nabi Yeskiel untuk menyampaikan kabar baik supaya bangsa Israel kembali ke jalannya, supaya kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, caranya gimana kalau menghadapi wabah seperti saat ini? Minta pertolongan kepada Tuhan. Caranya gimana, Kak? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya. Ya, adik-adik ya. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, tidak enak loh saat sekarang. Adik-adik, ada yang di rumah aja sampai hari ini tidak boleh kemana-mana sama orang tuanya? Angkat tangan. Iya, adik-adik sampai hari ini sekolahnya masih diliburkan dan masih belajar dari rumah. Siapa? Oh, semuanya ya. Sabar, pasti semuanya akan berlalu. Karena Tuhan sudah pasti menjanjikan sesuatu kabar yang baik, keadaan yang jauh lebih baik untuk dunia ini, untuk kita semuanya. Karena apa? Karena Allah
sendiri, Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dari segala macam cobaan. Contohnya wabah virus corona ini deh. Jangan takut ya, tapi tetap harus hati-hati. Tetap belajar di rumah. Tetap cuci tangan terus. Rajin cuci tangan ya. Iya, pakai sabun, pakai air mengalir. Terus kalau memang harus keluar, pakai masker ya, supaya kita tidak tertular oleh orang lain. Ya. Lalu apa lagi, Kak? Selain bersyukur, kita harus tetap sukacita. Tuhan selalu menguatkan bagi semua orang yang terus bersukacita dalam Tuhan. Tidak usah merengek-rengek, ayo keluar mah, ayo kita pergi main. Tidak, saat ini belum boleh dulu. Semuanya belum boleh ya. Nanti akan ada masanya ketika wabah ini selesai, Tuhan sendiri yang akan membebaskan kita dari segala sakit penyakit. Ya, itu adik-adik ya. Ya, begitulah firman Tuhan adik-adik. Jika hari ini kita boleh dikuatkan dalam firman Tuhan melalui kisah bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan Allah, maka kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan akan dibebaskan juga dari segala perkara. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Tetap memuji Tuhan dan terus berdoa. Tuhan memberkati adik-adik hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan, walaupun saat ini kami harus terbatasi oleh wabah virus corona, kami harus di rumah, kami tidak boleh kemana-mana, tapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan selalu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini, agar kami selalu taat akan firman-Mu dan juga taat akan aturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berilah kami hati yang penuh sukacita, sehingga kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah ada di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah ini, adik-adik, Kak Sonfil ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu penutup Tuhan Sudah Berjanji. Ya, Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Pesan Kak Sonfil, tetap rajin beribadah, tetap semangat di rumah, dan jaga kesehatan. 1, 2, 3, Immanuel.